Oke guys, kembali lagi di Willy Channel. Di video kali ini, gua bakal nge-review alur cerita film The Flu tahun 2013. Di mana di film ini diceritakan sebuah kota di Korea Selatan sedang dilanda virus yang sangat berbahaya. Nah, seperti apa filmnya? Langsung saja kita mulai. Scene diawali dengan diperlihatkannya para imigran gelap yang sedang menyelinap dan bersembunyi di dalam sebuah box kontainer, dan mereka dibawa ke kota. Kemudian scene berganti ke para tim SAR yang sedang berusaha menyelamatkan seseorang yang jatuh dan terjebak bersama mobilnya. Jadi orang yang turun ini bernama Jigo dan wanita ini bernama Inhai. Dengan susah payah dan sedikit mengambil kesempatan, akhirnya Jigo berhasil menyelamatkan Inhai. Dan sepertinya Jigo memiliki benih-benih cinta di hatinya. Saat Jigo kembali ke base campnya, Inhai menelpon kembali dan meminta Jigo untuk bertemu dengannya di tempat tadi. Dan Jigo yang mendengar hal itu dengan semangat 45 bergegas menuju ke sana. Tapi ternyata setelah sampai di sana, Jigo hanya diminta oleh Inhai untuk mengambilkan tasnya saja. Aduh. Lantas saja Jigo menolaknya dan setelah perdebatan kecil, Inhai pergi meninggalkan Jigo. Kemudian scene berganti ke sebuah box kontainer dan ada dua orang yang sedang berusaha membukanya. Karena nama mereka susah disebutkan, kita sebut saja mereka dengan sebutan Panjul dan Bambang. Setelah box itu terbuka, alangkah terkejutnya mereka karena melihat semua orang yang ada di dalam sana sudah mati. Dan saat mereka memeriksanya, ternyata masih ada satu orang yang hidup. Dan orang itu sudah memegang kaki si Panjul. Nah, disinilah asal mulanya guys. Mereka pun membawa orang itu pergi ke kota. Oh iya, orang ini namanya Monse ya guys. Saat tiba di kota, Bambang turun dari mobil untuk menelpon bosnya. Dan saat dia kembali, terlihat si Panjul sudah semakin parah. Dan yang membuat paling parah, si Bambang melihat Mongsa yang kabur dari mobilnya. Kemudian scene berganti saat si Panjul pergi ke apotek untuk membeli obat. Dan di sana diperlihatkan di mana si Panjul sedang menyumbangkan virus-virusnya ke orang yang sedang berada di apotek itu. Sementara itu, Jigo yang telah dilanda cinta kembali di tempat itu dengan segala peralatannya dan dibantu oleh temannya. Dia kembali untuk mengambil tas milik Inhai. Dan setelah bersusah payah, Jigo pun berhasil mendapatkan tas milik Inhai. Dan dari situ dia mengetahui ternyata Inhai adalah seorang dokter. Dan ternyata Inhai juga sudah memiliki anak. Jigo pun pergi menemui anak Inhai. Anak Inhai bernama Miru. Di sana mereka banyak bercerita dan Jigo memberikan kartu namanya untuk jaga-jaga apabila Miru membutuhkan bantuan. Kemudian kita kembali diperlihatkan di mana virus itu sudah semakin menyebar di tengah masyarakat. Dan di mana si Panjul sudah semakin parah. Si Panjul yang sudah semakin parah akhirnya dibawa ke rumah sakit dan di sana dia diperiksa dan akhirnya diketahui bahwa di tubuhnya terdapat sebuah virus. Dokter mengatakan bahwa virus itu sejenis dengan virus flu burung. Hanya saja virus itu jauh lebih kuat. Akhirnya para dokter memutuskan untuk mengisolasi si Panjul. Si Bambang yang mendengar hal itu tentu saja tidak terima dan akhirnya dia mengamuk dan pergi menemui si Panjul. Tapi setelah digengbeng oleh para dokter, akhirnya mau tidak mau si Bambang harus mengikhlaskan si Panjul untuk diisolasi. Di sisi lain, Monse yang telah kabur bertemu dengan Miru. Dan singkat cerita, karena pertemuan mereka itu, Miru pun ikut tertular virus itu. Dan kita kembali diperlihatkan di mana di rumah sakit pasien karena virus itu semakin bertambah dan virus itu semakin menyebar di tengah masyarakat. Miru yang ingin kembali bertemu dengan Monse ditemani oleh Jigo terlihat sudah mengalami efek dari virus itu. Dan saat mereka makan, tiba-tiba Miru pingsan. Jigo yang sedang menggendong Miru terkejut karena melihat ada orang yang hampir saja jatuh di eskavator. Dengan insting menyelamatkannya yang begitu kuat, Jigo pun menaruh Miru di sebuah bangku dan pergi menyelamatkan orang itu. Namun setelah Jigo kembali, Jigo pun terkejut dan terheran-heran karena Miru sudah tidak ada di sana. Ternyata setelah Jigo pergi, Miru pun sudah sadar dan dia pergi mencari Jigo. Singkat cerita, wabah itu pun sudah menyebar ke seluruh kota dan pemerintah pun memutuskan untuk melockdown kota itu.
Namun semua itu sudah terlambat karena virus itu sudah menyebar ke seluruh kota dan membuat hampir seluruh semua warga kota menjadi sakit parah. Inhai yang khawatir akhirnya pergi untuk mencari Miru. Dan di saat dia mencari Miru, Inhai bertemu dengan Jigo. Di tengah kerusuhan, akhirnya Jigo berhasil menemukan Miru dan mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Jigo yang sudah berada di luar dengan insting menyelamatkannya akhirnya memutuskan untuk membantu orang-orang yang terjebak di sana. Karena pemerintah memutuskan untuk menutup tempat itu agar virus itu tidak semakin menyebar. Jigo pun memutuskan untuk tetap berada di sana, sedangkan Inhai dan Miru pergi ke tempat yang aman. Inhai dan Miru akhirnya tiba di tempat itu, yaitu tempat yang steril di mana orang yang sebelum masuk ke sana harus diperiksa dulu oleh tim medis, dan mereka bertemu dengan Jigo. Saat Inhai memeriksa tubuh anaknya, Inhai terkejut dan khawatir karena melihat di leher anaknya terdapat bintik merah yang mengindikasikan bahwa anaknya sudah tertular virus itu. Dengan insting seorang ibu yang tidak mungkin meninggalkan anaknya, Inhai pun mengelabui petugas dan akhirnya Miru berhasil masuk ke dalam. Dan ternyata Mose juga berada di dalam tempat karantina itu, yang akhirnya membuat dia ketahuan dan dibawa oleh petugas. Jadi pemerintah sudah tahu ya guys, kalau si Mose ini jadi orang yang selamat dari box itu. Dan ternyata dia menjadi harapan satu-satunya agar vaksin bisa ditemukan, karena hanya dia orang yang bisa bertahan hidup dari virus itu. Di sisi lain, Inhai yang khawatir dengan keadaan Miru akhirnya pergi membawa Miru untuk diobati, dan mereka ditemani oleh Jigo. Namun, sayangnya karena mereka ketahuan oleh petugas yang ada di sana, dan ternyata para petugas sudah mengetahui bahwa ada orang yang terinfeksi yang berhasil masuk ke tempat itu. Karena jiwa bucin kepada Inhai dan rasa sayang kepada Miru, akhirnya Jigo berbohong dan mengatakan bahwa dialah orang yang terinfeksi. Dan akhirnya dia dibawa oleh para petugas. Tibalah Jigo di tempat karantina orang-orang yang sudah terinfeksi. Di sana dia melihat si Bambang yang sedang mengamuk karena mencari si Panjul. Oh iya, si Bambang dan si Panjul ini saudaraan ya guys, mereka adik kakak. Inhai akhirnya berhasil membawa Miru ke tempat pengobatan dan ternyata tempat itu adalah tempat di mana Monse berada. Jadi, obatnya itu adalah darahnya Monse sendiri ya guys, karena vaksin untuk virus itu belum ditemukan. Awalnya Monse menolak untuk memberikan darahnya, tapi setelah melihat bahwa orang yang membutuhkan darahnya itu adalah Miru, Monse pun akhirnya setuju untuk memberikan darahnya. Namun di sini ada orang yang melihat dan akhirnya para petugas menangkap mereka. Inhai dilumpuhkan menggunakan obat bius dan Miru yang telah terinfeksi dibawa ke tempat karantina. Namun di sini syukurnya karena Inhai sudah berhasil menyuntikkan darah Monse ke tubuh Miru. Karena Miru sudah berhasil ditemukan, Jigo pun dikeluarkan dari tempat karantina. Saat Jigo dikeluarkan, Jigo pun menjadi curiga dan seketika mencari Miru. Jigo yang mencari Miru menemukan hal yang sangat memilukan. Dia melihat orang-orang yang sudah terinfeksi dibungkus menggunakan plastik. Dan di sini mereka dibungkus walaupun mereka masih hidup ya guys. Dan parahnya lagi, mereka semua diangkat menggunakan mesin, kemudian dibakar hidup-hidup. Anjir. Melihat kejadian itu, Jigo pun langsung pergi ke sana dan mencari Miru di antara tumpukan orang-orang itu. Di tengah keputusasaannya, karena sulit menemukan Miru, Jigo pun mendengar sebuah handphone yang ternyata itu adalah suara handphone milik Miru. Ternyata Miru sengaja membunyikan handphonenya agar Jigo bisa menemukannya. Dan syukurlah di sini Jigo berhasil menemukan Miru. Di sisi lain, ada seorang tentara yang melihat ibunya sendiri yang akan dibawa ke tempat pembakaran. Karena tidak sanggup menerima bahwa ibunya akan dibunuh, tentara itu pun mengamuk dan memberitahu semua orang yang ada di sana tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang akan dilakukan oleh tim medis kepada mereka yang telah terinfeksi. Karena hal itu, semua orang yang berada di sana menjadi sangat marah. Mereka pun mengejar semua petugas yang ada di sana dan seketika suasana pun menjadi kacau. Jigo yang sudah menemukan Miru kemudian menghubungi Inhai dan memberitahukan posisinya. Tapi karena suasana yang sudah terlalu chaos, Inhai pun tidak bisa menuju ke sana karena mereka sudah dikejar-kejar oleh massa.
Dan karena kejadian ini juga akhirnya Monsei harus kehilangan nyawanya di tangan si Bambang yang sudah sangat dendam terhadapnya. Singkat cerita, kota sudah menjadi sangat kacau, ditambah lagi pemerintah yang sudah memblokir perbatasan kota itu, yaitu menutup semua akses untuk keluar dari sana, dan membuat massa semakin marah. Di tengah kerusuhan, Jigo membawa Miru ke perbatasan karena Inhai akan menunggu di sana. Di sisi lain, Pak Presiden semakin kebingungan karena orang yang menjadi sumber antibodi, yaitu Monsei, sudah mati. Dan Inhai akhirnya memberitahukan kepada rekannya bahwa putrinya masih bertahan dan bisa menjadi sumber antibodi yang baru. Karena melihat suasana yang sudah sangat panas, salah satu pejabat pemerintah pun memberikan perintah untuk menembak siapa saja yang telah melewati perbatasan. Karena perintah itu sempat terjadi penembakan dan ada beberapa orang yang harus mati tertembak. Dan membuat massa yang ada di jalan semakin ricuh. Dan di sini yang membuat gua nggak habis pikir sama si Jigo, dia malah sempat-sempatnya menyimpan Miru dan pergi untuk menolong orang-orang yang sedang terluka karena kericuhan itu, guys. Miru yang ditinggal sendiri akhirnya diculik. Orang ini adalah orang yang melihat saat Inhai memasukkan darah Monsei ke tubuh Miru. Jadi dia sudah terinfeksi dan ingin mengambil darah Miru ya guys. Tapi sesaat sebelum dia mengambil darah Miru, untung saja Jigo tiba-tiba datang. Di sini Jigo dan orang itu saling bertarung. Jigo yang hampir saja kalah kemudian dibantu oleh temannya dan akhirnya bisa mengalahkan orang itu dengan menancapkan tubuhnya ke sebuah besi. Namun di sini Miru kembali terpisah dengan Jigo karena sesaat sebelum Jigo bertarung, Jigo menyuruh Miru untuk lari. Miru yang lari ternyata malah masuk ke dalam kerumunan massa yang bersiap untuk menerobos blokade para tentara. Inhai yang melihat Miru berada di tengah-tengah massa langsung melambaikan tangannya menyuruh Miru untuk pergi dari sana. Tapi Miru yang melihat ibunya malah berlari ke arah ibunya. Jigo yang melihat Miru langsung berlari mengejar Miru. Begitu juga dengan Inhai yang langsung berlari ke arah anaknya. Sumpah, di sini gua hampir nangis, cok. Sedih banget, sumpah, anjir. Akibat dari itu semua, Inhai harus terkena tembakan di bahunya. Dan sedihnya di sini, Miru yang melihat ibunya tertembak langsung memasang badan untuk melindungi ibunya. Miru menangis sambil memohon agar para tentara berhenti. Dan syukurlah para tentara itu pun berhenti. Melihat kesempatan ini, para massa pun langsung berlari untuk menerobos blokade. Karena hal ini, di markas pemerintah terjadi perdebatan panas, di mana sang komandan dari Amerika Serikat ini, yang bernama Schneider, ingin membasmi semua orang yang ada di sana dengan beralasan agar virus itu tidak semakin menyebar. Tapi Pak Presiden tidak menyetujui hal itu. Dia beralasan bahwa mereka semua adalah warganya. Bahkan Pak Presiden juga menurunkan perintah langsung untuk para tentara yang ada di sana untuk menahan tembakan. Jigo yang melihat sebuah kamera CCTV langsung menggendong Miru dan mengarahkannya ke CCTV itu. Jigo berkata bahwa Miru berhasil sembuh dan selamat dari virus itu. Di sini semua orang yang ada di sana sempat ragu, tapi salah satu rekan dokter dari Inhai berhasil menemui presiden dan meyakinkannya. Tapi Schneider masih bersikeras untuk membunuh semua orang dengan menggunakan pesawat, bahkan dia sudah memerintahkan pasukannya untuk menuju ke sana. Mendengar hal itu, Pak Presiden langsung menghubungi Menteri Pertahanan dan mengancam Schneider akan menembak pesawatnya. Dan dia juga mengatakan, jika Schneider melakukan hal itu, maka perang takkan terhindarkan. Dan sesaat sebelum misil diluncurkan, Schneider pun langsung menarik mundur pasukannya. Setelah kejadian itu, Pak Presiden pun menghentikan seluruh serangan. Tidak hanya itu, dia juga mengirimkan bantuan untuk orang-orang yang ada di sana. Tapi di sini Miru harus dibawa oleh tim medis guna untuk pembuatan vaksin. Di akhir cerita, setelah perjuangannya begitu panjang, Jigo pun berhasil mendapatkan hati Inhai dan film pun berakhir.